dan lupa mengunci pintu, sehingga pintu itu terkena hembusan angin lalu terbuka. Diambil dari sebuah kisah nyata yang disamarkan nama aslinya. Di sebuah perkampungan ada dua orang laki-laki. Mereka adalah anak dan bapak yang tinggal dalam satu rumah tanpa adanya perempuan di dalamnya. Anak itu bernama Agus, dan ayahnya sudah lama sekali hidup menduda. Istrinya meninggal karena sakit. Mereka berdua terlihat tidak harmonis dan seperti tidak pernah akur. Walaupun tinggal satu rumah, tapi mereka jarang sekali berdialog. Mereka berdua juga jarang sekali berada di rumah. Ayah Agus yang hobinya memancing menghabiskan waktunya tiap hari hanya untuk memancing. Agus pun kerjanya hanya nongkrong di warung. Dia sering ikut jadi kuli saat kekurangan uang buat beli rokok dan kopi. Di suatu ketika, Agus bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Ternyata Agus telah jatuh hati pada gadis itu. Tiap hari dia selalu mencari cara untuk mendekati gadis itu, namun selalu saja gagal. Dan Agus tak pernah berhenti untuk terus mencari perhatian gadis itu. Di suatu hari, Agus menjumpai gadis itu lagi yang sedang mencuci baju di sungai. Dia mengintip dari capitan batu di sebelah gadis itu. Ternyata celana dalam gadis itu hanyut, dan Agus mengetahuinya. Agus pun bergegas mengambilnya, namun aliran sungai cukup deras dan celana dalam itu hanyut jauh. Setelah mendapatkan celana dalam itu, Agus pun berniat mengembalikan celana dalam itu. Namun sayang sekali, gadis itu telah pergi. Kemudian Agus membawa celana dalam itu pulang. Di malam hari, Agus terbayang-bayang wajah gadis itu. Sungguh, Agus ingin memilikinya. Sejenak, dia teringat dengan celana dalam milik gadis itu. Lalu, dia mengambilnya dari saku celana yang dipakainya. Kemudian, pikiran jorok dan kotor pun mulai muncul
membuat hasrat ingin memiliki gadis itu tak terbendung. Di suatu hari, Agus berniat bilang kepada ayahnya agar melamarkan gadis itu. Namun, mereka tak terbiasa berdialog, membuat Agus membatalkan niatnya untuk berbicara dengan ayahnya. Hari demi hari, Agus mencoba untuk berbicara kepada ayahnya, namun tetap gagal hanya karena malu untuk bertanya. Di saat itu, Agus pun mulai giat bekerja dengan semangat dan maksud untuk menunjukkan niat untuk menikah. Di suatu hari, sepulang dari kerja, Agus berniat menguatkan niatnya untuk berbicara kepada ayahnya tentang gadis itu. Namun, tiba-tiba ketika Agus sampai di rumah, Agus melihat gadis itu berada di rumahnya. Agus pun senang dan bahagia melihat gadis itu. Dia berpikir, ternyata ayahnya sangat peka untuk menikahkan dia dengan gadis itu. Dan disapalah Agus oleh ayahnya. Ayahnya berkata, "Agus, sini, ayah mau berbicara. Apakah kamu mau menerima dia?" Agus pun dengan halus dan malu-malu menjawab, "Iya ayah, saya terima." Ayahnya pun terlihat senang melihat Agus sangat peka dengan keinginan ayahnya dan mau menerima. Ayahnya pun berkata, "Ya sudah, kamu di rumah saja. Ayah mau ngantar si dia dulu." Agus pun menjawab, "Iya ayah, makasih ya." Hari demi hari, keadaan pun semakin aneh. Semula, dia mengira gadis itu akan dinikahkan dengan Agus. Ternyata berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Dan di malam itu, ada acara pernikahan tanpa ada pesta. Dan Agus pun tak diberitahu kalau yang menikah itu ayahnya. Agus pun terdiam melihat keadaan yang membuat remuk hatinya. Dan Agus hanya bisa menyaksikan pernikahan yang seharusnya dia yang jadi mempelainya. Sungguh sial nasib Agus. Dan di saat acara pernikahan sudah berakhir, Agus pun semakin kacau dan tidak bisa tidur. Apalagi mendengar desahan ayahnya yang lagi bermesraan di malam pertama dengan gadis pujaannya. Seketika itu, Agus pun keluar dari rumah dengan menahan rasa kekecewaan yang sangat mendalam. Hari demi hari,
Agus pun tidak bisa menahan dan melihat ayahnya terlihat bahagia bersama wanita pujaannya. Suatu ketika, Agus secara tidak sengaja melihat ibu tirinya itu lagi mandi dan lupa mengunci pintu, sehingga pintu itu terkena hembusan angin lalu terbuka, yang membuat hasrat untuk bercinta semakin membara. Lama-lama Agus ketagihan untuk mengintip ibu tirinya. Sampai-sampai dia membuat tempat rahasia khusus untuk tempat mengintip ibu tirinya ketika mandi. Makin lama, pikiran Agus makin kotor. Dia jadi gemar melakukan onani secara tidak normal. Akal warasnya pun makin rusak dan makin puas. Di suatu hari, ketika ayah Agus hendak berpergian jauh sendirian selama 1 bulan, Agus mulai merencanakan niat kotornya kepada ibu tirinya. Namun, beberapa kali rencana Agus gagal. Lalu, Agus mencari obat untuk membuat ibu tirinya pingsan. Dan rencana dia sangat tertata rapi, sehingga ibu tirinya tak menganggap itu adalah racun yang diberikan oleh Agus. Agus menaruh obat itu ke dalam makanan yang telah dia beli dari luar. Dan di malam itu, ketika ibu tirinya sudah pingsan, namun seperti tertidur pulas, Agus pun mulai masuk kamarnya dan bergegas untuk melaksanakan aksinya. Dia mulai meraba-raba paha dari ibu tirinya. Kemudian Agus berhasil meniduri ibu tirinya. Sungguh kotor niat Agus. Semua yang dilakukan malah membuat pikirannya makin kotor dan ketagihan terus-menerus. Dan berulang-ulang kali dilakukan.